Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah ya Rasulullah qala hilakuz dzikr. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di waktu yang mulia ini masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita masih mampu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah di waktu yang mulia ini serta di tempat yang mulia, semoga yang apa yang kita niatkan, baik salat subuh berjamaah kita ataupun thalabul ilmi kita, mudah-mudahan keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi penggugur dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'as salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita awali kembali ta'lim kita di subuh yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat dan maksud dalam hati kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram summa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in al-ulama'il amilin wal musannifin al-mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila muallif hadzal kitab hujjatil islami al-imam Abi Hamid al-Ghazali wa ila jami'i al-awliya min masyarikil ardi ila maghribiha bariha wa bariha wa ila jami'il waliwalidina wa ila jami'i masyaikhina wa asatidina wa asatidatina wa ahli baitina wa zurriyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan dan kita akan bahas salah satu daripada potongan tulisan atau karya ilmiah yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali
yang berjudul Khalasatut Tasnif fit Tasawuf. Jadi kalau ada orang yang bertanya siapakah dari sekian banyak ulama yang paling banyak menulis karya, paling banyak menulis buku, kayaknya tidak ada yang lebih banyak dari Imam Ghazali kayaknya. Karena julukannya adalah Sayyidul Musannifin, penghulunya para penulis kitab. Julukan Imam Ghazali itu Sayyidul Musannifin, penghulu pemimpinnya para musannif, para pengarang, para penulis kitab. Makanya walaupun usianya singkat 55 tahun, 450 Hijriah lahir, 505 wafat. Lahirnya di Gozah, ya, wafatnya juga dimakamkan bukan di Gozah, di Gozal. Wafatnya juga di Gozal, Persia, Iran. Ya, hampir semua ulama hadis itu kan bukan orang Arab. Hampir semua ulama hadis itu bukan orang Arab, termasuk Imam Ghazali bukan orang Arab, tapi lisannya sangat lebih fasih dari orang Arab. Bukan orang Arab. Imam mazhab yang 4, yang Arab 2, yang 2 bukan. Imam Syafi'i asli Arabi, Palestina, dan Imam Malik asli Arab dari Madinah. Yang lain bukan. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu orang Irak, Baghdad, bukan Arab. Lisannya ajam sama aja kayak kita. Jadi non Arab, pesek-pesek juga sama. Ya, nggak ada ukuran mancung-mancungnya. Jadi semua ulama dari kalangan ahli hadis rata-rata memang non Arab. Imam Abu Daud As-Sijistani, pengarang kitab Sunan Abi Daud, itu dari kota Sijistan, Persia, Iran. Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi itu dari kota Naisabur, Iran, Persia. Ya, Imam Ghazali itu dari Ghazal. Ghazal itu Persia. Jadi Persia itu yang sekarang banyak dianut Syiah Ismailiyah, Iran kalau sekarang ini, yaitu banyak sekali melahirkan banyak ulama. Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kota Rai, Persia, Iran. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Tabaristan. Imam Bukhari dari Bukhara ya, kalau dulu nyebutnya Mawaro An-Nahar, kalau sekarang Uzbek, dulu Uni Soviet. Ya, jadi jarang yang dari asli Mekah Madinahnya itu jarang sekali, jarang. Ada satu, tapi dari anak Sayyidina Ali, dari bini kedua. Jadi setelah Fatimah wafat baru berani kawin lagi. Nikah sama Khawlah binti Ja'far, punya anak satu namanya Muhammad bin Al-Hanas di Madinah besarnya. Nah, dari situlah warisan ilmu lahir terus sampai zaman Imam Mazhab, sampai zaman ahli hadis dan seterusnya. Ya, nah itu. Makanya ini yang disebut bahwa Islam itu rahmat bagi semua seluruh alam semesta, tidak hanya monopoli milik Arab, meskipun nabinya orang Arab. Jadi semua buktinya adalah Allah jadikan non Arab tuh yang jadi ulama-ulama besar. Ibnu Taimiyah dari Taimi. Dari mana coba? Bukan orang Arab. Dari Turki hijrah ke Suriah sampai wafat di sana, ya bukan orang Arab, tapi paling banyak sekali karyanya. Nah itu Albani, walaupun agak kontroversial, Albani ya agak-agak kontroversial, fatwa hadisnya juga agak-agak aneh, itu dari Albania. Tapi banyak sekali nulis buku itu. Nah itu ya, jadi saya memang pengagum berat dari mulai pesantren, pengagum berat. Wah, Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Abdurrahman, Abdul Faraj, Ibnul Jauzi, hampir semua dari disiplin ilmu ada ulama yang saya kagumi. Jadi ada yang Bapak kalau datang ke rumah saya pastikan semua kitab Ghazali saya punya, dari paling kecil sampai paling mahal. Itulah namanya orang kalau ngefans begitu, punya karyanya semua, dari paling kecil tipis sampai jutaan saya punya. Ya. Karena saya punya perpustakaan pribadi khusus. Ya, masa kuliah lama-lama buku dikit doang, itu bisa ijazah palsu yang begitu. Ya, kalau Bapak mempertanyakan dokter saya, ya lihat perpustakaan saya di rumah. Mau kitab paling ekstrim sama paling longgar ada, semua. Gitu. Jadi Imam Ghazali itu dijuluki Sayyidul Musannifin, yaitu penghulunya para penulis kita. Suatu saat, ini hikmahnya umur pendek tapi karyanya banyak, itu luar biasa memang. Imam Nawawi umurnya 45,
dan tidak menikah. Karena ulama dulu memang begitu, hidupnya banyak untuk ilmu. Jadi banyak ulama yang tidak menikah. Ibnu Taimiyah, Ibnu Jarir At-Tabari tidak menikah, Imam Nawawi tidak menikah, Suhrawardi tidak menikah, banyak. Khusus hidupnya buat ilmu saja. Itu ulama dulu. Kalau ulama sekarang beda, ninggalin ngajar buat nikah lagi. Gitu. Kalau ulama sekarang pikirannya itu aja udah 2, 3 masna, 2, 3. Tujuannya apa? Buat dakwah, goroh kalau kata orang Cipondo. Bukan buat dakwah, buat selangkangan itu. Ya anda ngikutin siapa? Mau tafsir tafsiran sendiri aja. Faniki huma taubalakum minan nisa apa? Ya saya nggak pernah ngelarang kok yang masalah poligami. Tapi kalau anda bawa dalil untuk anda poligami yang lain-lain, itu pure hasrat. Pure hasrat itu syahwat. Cuman berbalut dalil aja. Tanya aja istrinya ridho enggak? Sampai kiamat nggak akan ridho. Perempuan tuh kan punya ini Pak, beda. Aisyah, siapa bilang istri Nabi nggak cemburu? Cemburu istri-istri Nabi itu. Nabi itu pernah nggak pulang-pulang di pos keberapa tahu ya, yang satu cemburu. Mereka manusia biasa, apalagi istri bapak yang begini-begini. Tapi saya bisa Pak Ustadz, iya nggak ketahuan atau mindik-mindik. Jadi saya paling kadang-kadang framingnya di dunia perustadan begitu loh. Sampai ada orang udah nggak usah kawin sama ustad, tadi duain loh begitu. Jadi framingnya jelek, akhirnya stigmanya begitu. Ya, saya bilang ustadz yang mana? Kalau ustadz yang gespernya rada kendor, iya. Yang ikat pinggangnya kendor, celananya longgar, iya. Ngelihat muridnya, ngelihat jamaahnya cakap sedikit atau apa segala macam ta'aruf. Tapi kalau yang enggak, ya enggak lah kata saya. Nah ini ya. Karena kan kalau udah ngomonginnya guru, ustadz, iya, saking begitunya, jadinya gampang. Ya gampang yang ya ini tertarik, tertarik. Yang lagi viral itu kan apa Ustazah Oki itu ngomongin poligami, ya dia sendiri poligami. Nah itu apa rela? Belum tentu. Makanya kajian gender kudu dibahas. Karena ada juga kiai yang mengharamkan poligami, bukan ingkar Quran. Awas, hati-hati. Bukan ingkar Quran, tapi lihat maslahat syariatnya. Bukan memuaskan perempuan doang, laki-laki doang, tapi perempuan hatinya kudu dijaga. Begitulah syariat Allah Subhanahu. Tapi Nabi begitu Ustaz, itu Nabi, bapak ente bukan Nabi. Itu berbeda. Tafsiran itu harus dipahami secara objektif, bukan hanya tekstual. Makanya ada ulama-ulama aktivis gender kayak Husain Muhammad dari Cirebon. Itu aktivis kiai tapi aktivis gender, pembela kaum perempuan. Bukunya banyak sekali menulis tentang gender. Padahal kiai itu lain tukang ngaji kita punya santri pesantren besar. Tapi ternyata aktivitasnya bicara tentang persoalan feminis, ya. Jadi membela kaum perempuan. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Imam Ghazali itu sedang ngajar ngaji dan kasih nasihat begini. Ya waladi, wahai anakku, wahai muridku, ata'lamu ya, harusnya enggak ada nun di sini. Ata'lamu haqiqatat ta'ah wal ibadah mahiyah. Kata Imam Ghazali, ata'lamu haqiqatat ta'ah wal ibadah mahiyah. Apakah kamu ngerti apa itu hakikoh, substansi, intisari taat dan ibadah kepada Allah yang sesungguhnya? Jangan-jangan selama ini Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, nggak ngerti hakikatnya, nggak ngerti substansinya, nggak ngerti intinya apa. Wad'un ilahiyun sa'ikun lizawil uqulis salimah. Kalau kata ulama yang disebut syariat Allah adalah wad'un ilahi, ketentuan Tuhan yang diperuntukkan oleh orang-orang yang punya akal sehat. Orang yang tidak punya akal, tidak punya taklif dalam agama Allah. Makanya orang yang tidak punya akal sehat tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, tidak wajib haji, tidak wajib umroh, tidak wajib zakat, tidak wajib jual beli. Kenapa? Laisa ahlan litasarruf. Dia bukan termasuk orang yang bisa ijab kabul jual beli. Karena akal itu sangat potensial. Yang membedakan kita dengan makhluk lain akal. Bukan empirik, bukan indrawi, bukan. Kalau bisa melihat, mendengar, mencium, itu sama dengan binatang juga sama begitu. Yang membedakan secara potensial adalah akal taklif. Makanya manusia bisa mulia itu karena akalnya.
Jadi kalau agama ini banyak tafsiran secara rasional, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, secara ilmu sangat tidak apa-apa. Karena akal dari Allah, maka akal juga sama berfungsi sebagai alat epistemologi. Teori bagaimana kita bisa mengetahui pengetahuan. Kita kan dikasih madarikul ulum, sumbernya ilmu banyak, Pak. Cuman persoalan mana saja yang lebih dominan. Saya kasih ini dah. Jadi biasanya kalau ahlus sunnah wal jamaah, terserah mau ahlus sunnah wal jamaahnya mana. Kalau saya ahlus sunnah wal jamaah, 4 mazhab itu ahlus sunnah wal jamaah, 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang bukan Imam Samudra, bukan. Pokoknya yang 4 ini itu masih ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan kalau saya tambahin lagi Zohiriyah 1, jadi 6, jadi 5. Imam Abu Daud Az-Zohiri, Pak Ustadz, mazhab Abu Daud Az-Zohiri sudah tidak mudawan katanya, sudah tidak terkodifikasi dalam beberapa literasi. Saya katakan, kalau Anda pernah baca kitabnya Ibnu Hazm Al-Andalusi, Anda pernah baca kitabnya Imam Asy-Syaukani Shahibun Nailil Autor, maka mereka itulah yang melestarikan pikiran-pikiran Abi Daud sampai dengan sekarang. Bukan Abu Daud ahli hadis. Abu Daud muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i bikin mazhab namanya Zohiriyah, Abu Daud Az-Zohiri. Dan itu banyak mazhabnya dianut di Eropa. Jadi di Eropa itu ada 2 mazhab terkenal, Zohiriyah, Malikiyah. Ulama-ulama Malikiyah itu banyak bertebaran di Eropa. Tapi kalau Hambali, Hanafi, Syafi'i kebanyakan di Asia. Ya. Makanya ulama-ulama kayak Ibnu Rushd Al-Andalusi yang pengarang Bidayatul Mujtahid, yang kita fikih itu Bidayatul Mujtahid, itu aslinya dari Andalus, orang bule. Ibnu Rushd ahli filsafat, pengagum berat Aristoteles. Bayangin, ulama mazhab ahli hadis, pengagum berat Aristoteles, mau menyesatkan. Nah, saya ingat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, bapaknya asli Padang tapi lahirnya di Mekah. Pokoknya kalau ada mahasiswa Mesir kuliah di Al-Azhar, ditanya sama syekhnya, min aina, dari mana kamu? Saya dari Padang. Masya Allah, Syekh Yasin Al-Fadani pasti bilangnya begitu. Karena orang Minang itu punya ulama besar namanya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu sehari ngerokoknya 45 bungkus. Ulama besar, Pak. Ada yang berani caci maki? Ulama Saudi satu pun gak ada yang berani caci maki. Sehari ngerokoknya 40 bungkus. Make kaos oblong, make sarungan, namanya Indo, make sarungan, tapi gak bisa bahasa Indonesia. Lahirnya di Mekah. Itu ya di pinggir jalan begini aja. Di bangku-bangku biasa di Mekah, Madinah, di Ma'la begini aja. Ada yang berani caci maki? Enggak. Kenapa? Ulama besar. Musnid alam, semua ulama Timur Tengah ngambil sanad hadisnya ke Syekh Yasin Al-Fadani. Ngambil sanad hadis kutubus sitah, kutubut tis'ah, semua ngambil sanadnya kepada Syekh Yasin yang perokok 40 bungkus itu sehari. Wa bihi ilaihi qala haddatsana fulan bin fulan qala haddatsana fulan bin fulan. Begitu. Baca kitab sambil ngudut. Ada yang caci maki, enggak ada yang berani. Kenapa? Waliullah. Walinya wali ilmu. Semua kitab hadis sanadnya punya sampai Rasulullah. Ada yang berani caci maki? Gak ada yang berani. Kenapa? Kealimannya. Sampai Mufti Al-Azhar gak berani berkata-kata mengomentari ulama ini yang tukang rokok, gak berani. Kenapa? Saking takzimnya ke ilmu. Lah ini orang kita baru hijrah ngomentarin ulama yang ngajinya lama-lama. Hijrahnya salah namanya. Dia lupa ada ibadah diam kalau nggak ngerti persoalan. Lupa. Taunya cuman kulil hak begitu doang. Walau kana murron, lupa. Auliyasmutnya lupa, auliyasmut. Diam kalau tidak ngerti persoal, diam kalau nggak ngerti ilmunya, diam kalau nggak paham Quran, diam kalau nggak paham hadis, diam kalau nggak pernah ngaji tafsir, diam kalau nggak pernah ngaji mustolah, diam kalau nggak pernah ngaji usul fikih. Lebih baik bertanya daripada komentar. Disinilah maka profesi yang paling mudah jadi ustadz, paling mudah. Asal pakai gamis, sorban mahal, udah di depan kamera ngomong enak kayak sales, ya kan? Oh, udah gampang aja udah. Lupa akhir zaman ini. Padahal zaman dulu sudah disekak itu oleh para ulama, proporsional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya pernah beberapa ditawarkan jadi ngajar tafsir. Saya bilang saya nggak mau, bukan ahli saya. Kalau bicara secara akademik saya bisa,
Tapi kalau ngajar bukan ahlinya saya bilang. Silakan cari yang sarjananya atau kuliahnya memang tafsir. Kalau saya bukan. Masalah pertanggungjawaban ilmu. Kalau ngomong sih saya bisa. Saya ngisi seminar tentang tafsir saya bisa. Karena S1, S2, S2, S3 saya ya memang pasti ketemu ilmu tafsir dan metodologinya. Walaupun konsennya di ilmu kalam, di ilmu akidah. Cuma ini bicara proporsional, sesuai ilmunya masing-masing. Itu yang penting, akhir zaman ini penting. Ya. Nah itu, kembali lagi Pak. Kata Imam Ghazali, ngerti nggak yang dimaksud dengan taat yang sesungguhnya? Substansi, hakikat. Jadi nggak hanya kulit saja, ibadah itu tidak hanya kulit saja. Kulitnya kita bisa lihat di Quran. Misalnya perintah salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu kan teksnya. Mekanisme dan tata caranya tidak ada di Quran. Adanya dalam hadis. Bagaimana tata cara salat? Nabi menjelaskan. Ketika imam atau ketika Rasulullah itu takbir ya takbir. Ketika ruku ya ruku, ketika itidal ya itidal. Ustaz, bukannya ada hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis itu yang meriwayatkan cuma satu orang. Kalau hadis yang tadi iza raka'a raka'u wa iza tadallu wa iza sajada fasajadu, itu riwayatnya banyak. Tapi kalau yang sallu kama ra'aitumuni usolli, itu yang meriwayatkan cuma satu sahabat doang. Itu yang meriwayatkan cuma satu. Nah ini asbabul wurudnya, kenapa Nabi ngomong sallu kama ra'aitumuni usolli, karena ada orang Yaman dua pengen ngaji ta'alum kepada Nabi di Mekah, di Madinah. Suatu saat kangen banget, namanya orang mondok, kangen sama orang tuanya, pengen pulang. Nabi bilang, kamu kangen ya? Lah kok engkau tahu aja? Katanya. Ya Nabi makan belum diucap aja ngerti Nabi mah. Kalau kamu pulang, ya sudah pulang. Irji'u ila ahlikum, pulanglah ke keluarga kalian. Fasallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu kata. Pulanglah ke keluarga kalian, suruhlah mereka sholat, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian berdua. Sebetulnya Nabi bilang begitu, sebagaimana kalian berdua ngelihat saya sholat, begitu. Emang yang ngelihat dia doang, yang lihat Nabi sholat? Abdullah bin Abbas ngelihat, Ibnu Mas'ud ngelihat, Sayyidina Ali ngelihat, Umar bin Khattab ngelihat, Abu Bakar Siddiq ngelihat. Jadi kalau begini beda, ya wajar. Satu pun gak ada yang beda rokaat. Tapi kalau cuman beda sedekap sama enggak, begini apa kagak, kunut apa kagak, itu biasa. Nabi ngerjain semuanya. Karena yang ngelihat Nabi sholat bukan cuma satu orang, ratusan sahabat. Dan masing-masing meriwayatkan hadis. Sangat masuk akal secara ilmu. Yang mempersoalkan siapa? Orang sekarang. Kemarin saya baru ceramah tuh di Cipondo Makmur. Pak Ustadz, ini masjid 30 tahun kagak pernah maulidan katanya. Haji Saroni Dewan DPRD nelpon saya, Kiai, ini ceramah di sini ya sentil-sentil dikit katanya. Sentil-sentil apaan kata saya? Ini yang begini-begini. Masa kita berdiri mahalul qiyam diomelin, dimarahin orang-orang tua dulu, begitu segala macam. Ya saya sentil lagi ceramah. Kalau perbedaan begini Bapak anggap sebagai masalah musibah atau sebagai bid'ah atau sebagai apa? Ini mahamin agama, mahamin syariatnya bagaimana Mas? Saya kasih sedikit lah Pak. Ulama fikih itu ulama paling banyak pakai hadis dhaif. Bapak mau nyalain Imam Nawawi, Imam Syafi'i? Ulama fikih itu paling banyak pakai hadis dhaif dan hasan. Itu bukan saya ngomong, ulama ahli hadis yang ngomong. Al-fuqaha, para ahli fikih itu banyak sekali bicara tentang hadis dhaif dan hadis hasan. Contoh, saya kasih contoh. Bapak pernah dengar masuk kamar mandi dianjurkan tutup kepala? Ini masuk kamar mandi nih, masuk kamar mandi. Wa yusannu inda dukhulil khala taqtiyatur ra's, disuruh nutup kepala. Kalau ngaji fikih. Ada hadisnya? Ada. Apa status hadisnya? Dhaif. Tapi kenapa dipakai oleh ulama fikih? Begini Pak. Kalau semuanya hanya yang sahih saja, hukum Allah sempit. Sedikit sekali hukum Allah itu. Tujuannya tausi'atan lil hukmi, tapi dhaifnya tidak dhaif parah. Dhaifnya masih bisa naik pada derajat hasan li ghairi. Yang begitu diambil tetap dijadikan dasar hukum.
Karena orang-orang sekarang kadang nggak boleh Pak Ustadz berfatwa pakai hadis dhaif. Kata siapa? Anda ngaji hadisnya di mana? Kalau ngaji hadisnya benar, ada kitabnya Al-Ihkam bil Ahaditsidz dhaifah. Sahihun amla, yajuz amla. Boleh atau tidak? Nanti dulu bicaranya pelan-pelan. Jangan langsung dar nggak boleh, nggak boleh. Kita ini bijak di mana beragama itu? Nabi aja nggak pernah gitu nyalain orang, nggak. Kata Nabi, fa innallaha lam yab'asni mu'attinan wala muta'annid. Saya diutus Allah bukan untuk mempersulit manusia. Jadi kalau ada orang yang tanya, kasih hukum yang paling ringan. Begitulah Nabi. Walakin ba'asani muyassira wa mu'allima. Saya diutus oleh Allah mempermudah dan mengajarkan manusia. Itu riwayat Imam Muslim. Nabi bilang sendiri begitu. Nah kalau sekarang mempersulit, begini saja nggak boleh, begini saja nggak boleh, begini aja nggak boleh, begini dibilang haram, begini dibilang ini dibilang. Anda tuh sebetulnya dakwahnya dakwah Nabi atau dakwah syaitan? Apa aja nggak boleh? Nah ini yang maksud saya, kebijakan itu penting dalam beragama tuh nggak hanya bicara ini Pak, tapi beragama bicara ini Pak. Ya, justru mapannya orang beragama adanya di kolbu bukan di pikiran Pak. Bapak ngerti ini ilmunya begitu, itu ilmunya begitu, itu hanya di akal Pak. Tapi kalau Bapak nggak ada sentuhan spiritualnya dalam berdakwah, dakwah kita hanya kulit saja. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu apa tafsirnya? Itu harus dipahami dengan baik. Nah makanya kata Imam Ghazali atau kata para ulama juga yang lain, orang yang memahami agama baru kulit saja itu cenderung jatuh kepada kesalahan. Kenapa? Karena rukun agama kan ada 3 Pak. Islam, iman, Islam, ihsan. Gitu kan kata Nabi dalam hadis Jibril, iman, Islam, ihsan. Ujungnya kita beragama harus ihsan ini. Ihsan itu kan Pak, bukan semata-mata teknis syariat. Ini kalau kita pahami ihsan. Ihsan itu bukan teknis syariat, bukan SOP, bukan juklak, juknis. Ihsan itu artinya karakteristik manusia yang sesungguhnya adalah mempunyai kepekaan sosial. Jadi wajar sekali kalau dalam riwayat Imam Muslim itu Nabi Muhammad pernah ngajarin Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, kamu rajin sholat, kamu rajin puasa, kamu rajin sedekah, tapi mulutmu tidak dijaga, hatimu iri dengan tetangga, hubungan sosialmu rusak, masuk kamu dalam neraka. Begitu kata Nabi. Sia-sia sholat kita. Jadi harus kombinasi digabungkan. Ini main, ininya meredam. Ketika ini menggolak karena perbedaan pendapat ilmiah, ininya sentuh Pak, naik ke atas Pak, bahwa perbedaan itu niscaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama tidak berbenturan dengan usul, oke saja, nggak masalah, nggak masalah. Imam Syafi'i meninggalkan kunutnya selama 2 tahun di Irak, nggak kunut. Padahal Imam Syafi'i yang berfatwa sholat subuh harus kunut. Tapi Imam Syafi'i nggak kunut 2 tahun di Irak. Ditanya, kenapa nggak kunut ya Imam? Menghormati fatwa Abu Hanifah, karena saya sedang ada di Irak, saya tinggalkan kunut saya, menghormati sohibul wilayah. Begitu cara berbeda ilmu, bijak, bukan maksain diri. Fanatik boleh, tapi jangan bodoh. Saya kritik fanatiknya loh Pak, bukan saya kuliah lama-lama fanatik ngapain saya bilang. Maksud saya begitunya tuh kudu longgar ya, yang begitunya. Jadi yang keluar tuh hikmah, bijaksana, toleran, begitu. Karena nabimu begitu, nabi kita begitu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu lembut dengan siapa saja, dengan yang taat, dengan yang pendosa, dengan yang main judi, dengan yang Nabi lembut dengan semua. Begitulah hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah Bapak ngikutin Nabi selamat. Kalau ngikutin Nabi Nusantara baru. Kalau nabinya Nabi Muhammad, hatinya kita ikuti, sikapnya kita ikuti, ilmunya kita ikuti, cara berbedanya kita ikuti, insya Allah selamat. Kenapa? Karena kunci selamat cuma satu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah itu. Balik lagi Pak. Dijawab oleh Imam Ghazali. Biasanya guru begitu memang. Kalau guru nanya sama murid, anak-anak, kamu tahu nggak hakikatnya sholat? Itu pada diem aja nggak ada yang jawab. Nih hakikatnya salat begini ya. Jadi kalau guru nanya sama murid ada 2 kemungkinan. Pertama, negesin kalau dia benar nggak tahu. Yang kedua, untuk menegaskan pahamnya dia. Macam-macam lah ya. Kata Imam Ghazali,
Al-ibadah hiya mutaba'atus syari. Ibadah yang sesungguhnya adalah mengikuti syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Ghazali. Ibadah adalah mengikuti syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngikutinnya dalam dua hal, Pak. Fil awamir wan nawahi. Pertama, fil awamir, perintah Allah. Yang kedua, fin nawahi, larangan Allah. Ada yang tanya, Pak Ustadz, bukannya hukum 5? Hukum Islam itu kan ada 5 yang umum. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dari yang 5, intinya cuma 2. Ini dari yang 5 ini, intinya cuma 2, Pak. Apa? Ngerjain, ninggalin. Udah itu aja. Apa coba? Wajib, sunnah, ngerjain. Makruh, haram, ninggalin. Jadi dari yang 5, intinya cuma 2. Sebetulnya yang benar-benar perintah yang mana dari yang 5 ini? Yang benar-benar perintah? Wajib. Nah, wajib, haram doang udah. Yang lain itu nggak kurang, namanya perintah yang nggak tegas. Begitu kalau dalam usul fikih. Dalam metodologi fikih begitu bicaranya. Yang benar-benar perintah cuma 2, wajib dan haram. Yang lain itu ya biar nggak jenuh saja ngerjain hukum. Jadi hukum nggak hanya sekedar wajib dengan sunnah. Makanya Bapak difasilitasi sunnah biar nggak jenuh. Punya hajat, sholat hajat. Pengen makomnya tinggi, sholat tahajud. Pengen husnul khotimah, sholat witir. Banyak utang, sholat, ya apalah begitulah. Jadi supaya nggak jenuh hidup ini, banyak opsi. Makanya ada fasilitas atau wasilah sunnah. Ada juga makruhat yang dimakruhkan. Ya, makruh itu enggak, ya kita kerjakan ya dosa sih enggak, fatal sih enggak. Ya cuman dibenci aja. Gitu doang. Larangan tapi tidak tegas. Maka kata Imam Ghazali, yang disebut dengan mengikuti syariat Nabi adalah Anda ikuti amrun dan nahinya. Dalilnya mana? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul kepada kalian, terimalah. Apa yang dilarang, jauhilah. Nabi bersabda dalam hadis, wa ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, jauhilah sejauh-jauhnya. Apa yang aku perintah, kerjakan semampunya. Coba, kurang baik apa Nabi? Urusan larangan Nabi bilang jauhi sejauh-jauhnya. Tapi kalau urusan perintah, kerjakan semampu kamu saja, nak. Semampumu saja. Artinya meninggalkan maksiat pahalanya lebih besar daripada sekedar ngerjain taat. Itu kaidahnya. Itu kaidahnya tuh. Meninggalkan maksiat itu pahalanya di sisi Allah lebih tinggi levelnya daripada hanya sekedar ngerjain taat kepada Allah. Jadi Bapak jangan salah kaprah kalau ada orang sholatnya baru yang pardu-pardu saja, tapi wafatnya malah cakep loh ini orang. Mudah loh. Mungkin kenapa? Mungkin dari dia mengerjain sholat 5 waktu yang kita nggak tahu, dia banyak meninggalkan maksiat, dia bagus hubungan sosialnya dan segala macam. Ini ada orang ahli ibadah malah wafatnya jelek, ada. Nanti dijelasin oleh Imam Ghazali. Orang ahli ibadah, casingnya ibadah, surahnya surah, bentuknya ibadah, tapi sedang maksiat sebetulnya. Ini kita lihat. Berarti nggak ngerti esensi taat, berarti nggak ngerti esensi ibadah. Dia ngarepnya saya ibadah aja, padahal sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini wahai anakku, kata ini kalau guru nasihatin sama muridnya begini, bahasa Imam Ghazali, begini wahai anakku, fa in fa'alta fi'lan walasta bima'murin bih falaisa bi ibadah. Kalau kamu ngerjain perbuatan sedangkan perbuatan itu bukanlah perintah Allah, maka itu namanya bukan ibadah. Kalau kamu ngerjain perbuatan padahal itu tidak diperintah Allah, maka itu bukan taat, bukan ibadah, itu maksiat. Contoh, Allah pengennya kita sholat ini niatnya karena Allah. Ternyata ada juga orang niatnya bukan karena Allah. Casingnya sholat, benar di masjid, tapi sedang maksiat. Paham ya? Casingnya sholat, benar di masjid, tapi sedang maksiat. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah.
Tidak ada ibadah kecuali Allah perintahkannya sesuai dengan juklak juknis dan SOP. Niatmu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Casingnya surahnya ibadah, tapi ternyata sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana dzalikal fi'lu fi suratil ibadah bal qad yakunu isyanan. Dikasih contoh Imam Ghazali. Puasa ibadah bukan, Pak? Ibadah kan? Puasa ibadah ya, bukanya dari lagi. Sahurnya sunnah, puasanya ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Ada orang ngomong begini, Pak Ustadz, saya puasa hari ini nggak sahur loh, bangga. Kata saya, apa yang lu banggain puasa kagak sahur? Justru kalau puasa sahur itulah puasa yang sesungguhnya, karena mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, tapi saya nggak lapar. Bukan persoalan lapar atau tidaknya, persoalan Anda ibadah mengikuti juklak juknis yang benar. Walau lukmah sekalipun hanya sesuap. Kalau Anda ikuti kesunahan Nabi dalam tasahharu fa inna fis sahur, Anda menjalankan perintah sesuai dengan jalan yang benar. Tapi kalau tidak sahur, ya ada yang kurang, ada. Tapi kan saya kagak lapar. Bukan masalah laparnya, masalah ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting. Itu mahar ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu kan ibadah. Sekarang pertanyaannya, Pak, Bapak puasa di hari tasyrik, boleh? Haram kan? Puasanya ibadah bukan? Puasanya. Ini puasanya nih dari subuh sampai maghrib ibadah kan, puasanya ibadah kan? Tapi ngerjainnya di tasyrik, ibadah atau maksiat? Jadi ibadah atau maksiat? Maksiat. Kata Imam Ghazali, sekalipun casingnya ibadah tapi dilakukan pada sesuatu yang salah, maka jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan esensi ibadah. Sama seperti tadi kita sholat, nawaitu, niatnya bukan karena Allah. Tidak ada perintah sholat niatnya karena orang, nggak ada. Karena Allah bilang wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan sekutukan Allah dalam ibadahmu. Terbesit saja ada niat selain Allah, ada motivasi selain Allah, maka kita sedang mengerjakan ibadah yang tidak pernah diperintah Allah. Sebetulnya kita sedang ngerjain ibadah yang tidak pernah diperintah oleh Allah. Maka sesuatu yang tidak pernah diperintah oleh Allah dikerjakan, itu namanya isyan, maksiat. Kok begitu Pak Ustadz? Ya, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi, begitu kata ulama. Perintah terhadap sesuatu, maka larangan bagi kebalikannya. Ya, perintah terhadap sesuatu, maka larangan bagi kebalikannya. Kalau Bapak diperintah berdiri, berarti dilarang apa? Kan bisa, lari juga bisa, Pak Haji. Yang bisa berdiri sambil lari. Nah, kalau lawan katanya hitam, kan nggak cuma putih, begitu. Makanya dalam sholat begitu. Kalau nggak bisa berdiri, opsinya apa sholat, Pak? Duduk, celentang, tidur miring, isyarat. Nah, ini kata ulama, lawan katanya adadul qiyam, lawan katanya berdiri, itu banyak opsinya. Jadi dicontohin Nabi begitu, banyak macam-macam. Ya, nah itu jadi kadang-kadang kita ibadah nih bukan sesuai dengan juklak juknisnya, jatuhnya bukan perintah Allah yang dikerjakan, tapi malah larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min dzalik. Memang nggak ada sih Pak orang ibadah langsung ikhlas tuh nggak ada. Itu mah contoh sekelumit aja. Nggak ada orang langsung soleh tuh nggak ada. Semua butuh proses. Kemarin belum lama saya bahas di Pinus di Taman Royal 1, ibadah yang ideal, ibadah yang didasari tauhid. Ya, tauhid. Maksudnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ingin dirampas syaitan kepada kita kan iman kita, Pak, bukan yang lain-lain, bukan imannya, supaya ragu-ragu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya bilang iman kepada Allah yang melahirkan amal soleh. Itu sebetulnya yang dilirik Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi ibadah dasarnya spiritual, keimanan, bukan yang lain-lain. Ya, yang nggak bisa sih Pak Ustadz kita langsung begitu. Betul, nggak bisa. Bedakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk secara teologis, secara akidah, itu beda. Perbedaannya apa, Pak?
Saya lagi yang ngajar akidah dulu ya. Perbedaan ilmu Allah dengan ilmu makhluk apa? Perbedaannya. Ini kalau kagak ada dialog, ntar mengheningkan cipta masalahnya. Pada nunduk aja kayak disetrap. Ya. Mohon maaf, karena saya kadang-kadang Pak Ustadz kok ngaji kayak marah-marah. Bukan marah-marah. Udah begini aja masih ada yang nunduk. Ngomong udah keras aja masih ada yang nunduk, apalagi lembek, ngiler. Apalagi ngajinya subuh, kalau ngajinya siang sih. Ya. Biar ada dialog aja. Bedanya ilmu Allah dengan ilmu makhluk apa bedanya? Kalau ilmu Allah bersifat mutlak, tidak berbatas. Jadi nggak dibatasi, nggak dibatasi. Kalau manusia dibatasi. Jadi dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak jadi nggak tahu lagi, dibatasi. Itu pun nggak semua disiplin ilmu bisa paham. Pasti ada batasannya. Nah, kalau ilmunya manusia berbatas, maka kata Imam Ghazali, carilah yang paling manfaat buat kamu. Yang nggak manfaat buang. Apa yang paling manfaat? Kalau versinya ulama, yang paling manfaat ilmu yang mengantarkan Anda mengerjakan perintah Allah secara perfect. Ya ilmu agama. Jadi belajarlah yang benar tentang sholat, belajarlah yang benar tentang puasa, belajarlah yang benar tentang niat, belajarlah yang benar tentang kesunahan-kesunahan, sehingga Anda berada pada jalan yang benar ibadahnya. Itu yang disebut imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yang sering dibilang khotib itu. Imtisal itu artinya ngerjain perintah Allah sesuai dengan kaidahnya, ilmu, tidak semata-mata karena spirit aja, karena semangat aja, enggak. Yang kedua, menjauhi larangan Allah sesuai dengan kaidahnya. Jadi nggak bisa. Makanya kata Ibnu Athaillah, kalau ada orang ibadah tidak mengikuti tata cara Nabi, maksudnya nggak ngikuti kaidah umum yang diajarkan Nabi, maka akan dipastikan ibadahnya tidak akan diterima. Akan diterima, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya akan, saya pernah sampaikan nggak di sini ya, lupa. Ada 11 tanda orang jalannya tidak selamat nanti di hadapan Allah. 11 kriteria. Jadi ada orang selamat jalannya di hadapan Allah meskipun rajin ibadah. Ada orang yang tidak selamat. Nah, yang tidak selamat ini banyak yang ahli ibadah malah yang nggak selamat. Karena faktor apa? Ada 11 faktor. Nanti aja ngundang lagi. Ntar dikasih tahu semua, enak aja. Gitu. Ya, ini bahayanya, masya Allah. Ada makalah Pak. Nah, judulnya begini, judulnya Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Nama makalahnya itu. Itu di dalam makalah itu kata para ulama, orang yang pertama akan celaka nanti di hadapan Allah al-ulama wal-ubad. Yang pertama orang alim, yang kedua ahli ibadah. Waduh. Jadi bukan orang awam, bukan. Yang pertama akan celaka di hadapan Allah nanti. Pertama al-ulama, yang kedua al-ubad atau abid, ahli ibadah. Mereka yang akan tertipu di hadapan Allah paling pertama. Kenapa? Bukan karena masalah enggak ibadahnya, bukan. Mungkin tidak sesuai SOP-nya, nggak sesuai dengan juga. Ibadah mah ibadah tapi karena ini gitu loh. Ibadah mah ibadah tapi mulutnya begini. Ibadah mah ibadah tapi iri dengan orang. Ibadah tapi suka. Nah itu. Jadi tidak sesuai dengan ibadah tuntunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ini. Saya pas baca buku itu Pak, baru awal-awal istighfar mulu itu, astagfirullahaladzim. Ya udah Pak Ustadz, kalau begitu mah gak usah jadi orang alim, gak usah jadi orang ahli ibadah. Ya lebih parah. Ya udah kalau begitu saya gak usah ibadah, gak usah nuntut ilmu. Ya lebih parah tong. Yang begitu aja orang berilmu aja masih begitu. Ya orang yang orang yang ibadah aja masih tetap begitu, maksudnya belum dapat jaminan pasti selamat. Apalagi Anda yang gak sholat, benar-benar dibejek di akhirat. Sholat kagak, ngapa kagak, ngaji gak mau, benar-benar sengsara jalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di akhirnya kata Imam Ghazali, wahai muridku, ibadahlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tuh guru tuh kalau nasihatin nyes gitu ya. Jadi ini murid yang walaupun banyak ilmunya, tapi kalau depan guru tuh susah ngomong. Kalau ada murid yang banyak ngomong depan guru, yakinlah itu murid bandel. Kalau ada murid banyak omongnya di depan guru,
guru. Itu murid rada-rada sedeng biasanya. Kalau murid yang benar, sepintar apapun dia, kalau di depan guru ya sudah. Sama seperti bapak sekolah setinggi apapun, di depan orang tua tetap anak kecil. Begitu kan orang tua kita nganggapnya, maka hormatilah mereka. Begitu tuh cara menghormat. Ini mah kagak ngomong, banyak banget ngomong. Nanya sama ustadz, banyakan dia ngomongnya. Bukan nanya, itu mah ngetes kali. Aneh-aneh aja. Kalau ngetes ya jangan begitu. Ayo kalau ngetes mau cari referensi apa, jangan banyakkan dia ngomong. Itu ngetes. Iya sih kalau enggak semua ustadz bisa begitu. Maksudnya kadang-kadang ada yang tersinggung. Ini saya ngomong aja nih Pak, di Petukangan. Saya kan ngayabnya bukan di Tangerang doang, di Jakarta juga ngayab begitu. Di Petukangan Utara, Jakarta Selatan, dekat Budi Luhur. Sebelah sono, kalau ke Petukangan Selatan, ini Petukangan Utara. Ada ustadz kiai. Saya bukan saya malah bela ustadznya, bukan bela masjidnya. Ya, udah dijadwalin ngajar ngaji. Ngajar ngajinya hatamin kitab Nasoil Hibat yang hadis-hadis Ibnu Hajar al-Asqalani itu Pak. Nasoil Hibat. Baru pertemuan sekali dua kali kagak datang lagi. Ini mah kalau bahasa Cipondohnya ngambek. Begitu ngadat. Ternyata ditanya usut punya usut, ternyata ada jamaah yang nanya waktu selesai ngaji pertanyaan, dijawab sama ustadz, jamaahnya nyeletuk begini, jamaahnya masa begitu songong banget ya. Tuh kalau saya ustadznya ya, saya lempar kopi. Belum tahu kalau orang Betawi, mungkin ustadznya terlalu kalem jadi pulang, nggak ngajar lagi akhirnya. Gara-gara begitu, masa begitu susah amat, ribet begitu. Saya mah dicelutukin, gua celutukin lagi. Lah saya ngajar di Taman Royal, Pak Haji, di Taman Royal 3, di Panglima Polim, baru datang. Ada jemaah nyeletukin. Ya datang ngaji dong, kan kurang ajar. Kurang ajar saya bilang aja begitu. Bapak mendingan keluar deh, saya gituin aja. Saya nggak minta ngajar di sini, saya bilang begitu. Saya nggak minta ngajar di sini. Ini Pak Widi DKM datang minta ke saya. Saya pernah pengen digeser kok sama ustadz yang lain yang pernah ngisi di sini juga. Pernah ngisi di Kuba. Pak Ustadz, jadwalnya minggu keempat, minggu ketiga, Sabtu. Pak Ustadz boleh nggak digeser? Ini ada ustadz satu ngajuin proposal, minta ngajar. Lah saya mengajuin proposal kemarin, Pak Haji. Enggak kan? Minta-minta saya, ini ustadz minta-minta biar ngisi pengajian di situ. Cuman bisanya di jadwal saya, boleh nggak ustadz digeser? Saya bilang aja, mendingan saya berhenti, dia aja yang ngajar. Oh jangan katanya, jangan. Iya biar dia aja yang. Lah saya yang lama mau didepak gara-gara dia. Lah saya juga nggak rugi. Saya di rumah punya santri Pak, insya Allah saya nggak rugi. Saya di rumah punya santri, saya bisa ngajar terus. Itu manfaatnya yang wajib bagi saya ngajar santri, bukan ngajar bapak. Karena itu titipan orang tuanya di rumah kepada saya. Nah itu pahalanya lebih besar. Ini mah karena silaturahim tuh begitu. Pak Jendang sama silaturahim panjang umur, sehat terus ya Pak Haji ya, sampai kiamat. Mau? Lah ngangguk lagi. Panjang umur sampai kiamat mau? Saya mah nggak mau sih. Nah itu para jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ghazali, wahai anakku, ini akhir zaman, tolong kerjakan ibadah sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya caranya cuma satu, ikutilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadahmu akan diterima Allah kalau kamu cinta kepada Nabi. Ibadahmu akan diterima Allah kalau kamu ittibaan dengan Nabi. Ibadahmu akan diterima Allah kalau kamu mahabbah betul kepada Nabi. Ikuti lahiriah dan batiniahnya Nabi. Jangan hanya teknis lahirnya, sifat karakter baiknya Nabi juga ikuti, maka jalanmu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai epilog, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, mutabaah yang dianjurkan oleh Imam Ibnu Athaillah adalah ikuti Nabi satu secara lahiriah dan juga ikuti Nabi dua secara batiniah. Jadi kalau dua-duanya diambil, insya Allah orang itu termasuk yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya selamat, ibadahnya selamat. Insyaallah surga dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertanyaan kemudian tadi kajian pada pagi hari. Sebelum kita tutup mungkin dengan kesempatan bagi para jamaah yang bertanya bisa ya. Iya. Silakan.